Renungan Kefas Selasa 11 Juli 2023 Buah sulung dan tuaian. Wahyu pasal 14 ayat 4 berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu." Wahyu pasal 14 ayat 4b membicarakan mengenai mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ini adalah para pemenang yang lebih awal yang menjadi tuaian pertama dalam ladang Allah. Karena itu, mereka akan dituai sebelum masa panen, sebagai buah sulung bagi Allah dan anak domba. Menurut ayat 14-16, tuaian akan dipanen kemudian hari. Ini berarti buah sulung akan diangkat ke surga sebelum masa panen. Sama seperti buah sulung di tanah permai, dituai, dan dibawa ke dalam bait Allah sebelum masa panen. Anak laki-laki mengacu kepada para pemenang yang mati di sepanjang zaman. Buah sulung mengacu kepada para pemenang yang hidup di akhir zaman ini. Sama seperti anak laki-laki akan dibawa lari ke takhta Allah. Demikian juga, buah sulung akan dibawa ke Bukit Sion surgawi, ke tempat tinggal Allah di surga tingkat ketiga. Ini berarti buah sulung akan terangkat bukan ke udara, tetapi ke surga tingkat ketiga untuk dihadirkan di hadapan Allah dan Kristus. Buah sulung ditebus dari antara manusia. Untuk diangkat ke Bukit Sion surgawi, tempat anak domba berada. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Setelah buah sulung dalam Wahyu pasal 14, kita memiliki tuaian. Tuaian akan dituai menjelang akhir kesusahan besar. Tuaian itu akan diangkat ke udara, tempat Kristus berada di awan-awan itu. Mengapa tuaian akan ditinggalkan melewati kesusahan besar? Karena masih hijau, ladang-ladang yang belum matang memerlukan sinar matahari yang terik agar bisa masak. Di satu aspek, kesusahan besar akan menjadi sinar matahari terik yang akan mematangkan kaum salah yang belum siap sebelum kesusahan besar. Sobat Kefas, jika hari ini Anda tidak mau membuang dunia dan hidup bagi Kristus, Kristus akan meninggalkan Anda di bumi untuk melewati kesusahan besar. Pada saat itu, Anda pasti akan membuang dunia dan menyadari bahwa cara hidup yang paling baik adalah hidup bagi Kristus. Semua anak Allah harus bertindak demikian. Kalau tidak, mereka tidak bisa masak. Tuhan akan berkata, "Karena kamu sangat mengasihi dunia, Aku akan meninggalkan kamu dengan dunia ini, agar kamu rasakan apakah dunia benar-benar indah." Kemudian Tuhan akan mengguncang bumi ini, hingga akhirnya Anda berkata, "Tuhan, aku bertobat." Tapi pertobatan itu telah terlambat. Jangan menunggu kesusahan besar datang baru bertobat. Bertobatlah sekarang. Tuaian akan dituai oleh Kristus yang sebagai penuai ini pada akhir kesusahan besar. Tuaian akan dituai oleh Kristus anak manusia ini. Dia datang sebagai anak manusia untuk menaburkan benih.
dan Dia akan datang kembali sebagai anak manusia untuk menuai apa yang telah Dia tabur. Dalam ayat 16, penuaian di sini adalah keterangkatan mayoritas kaum beriman yang tertinggal di bumi. Mayoritas kaum beriman yang melewati kesusahan besar. Poin hari ini, Romawi 1, buah sulung dalam Wahyu pasal 14 ayat 1-5. Terdiri dari pemenang yang hidup, dituai lebih dulu sebelum masa panen, sebagai buah sulung untuk Allah dan anak domba. A. Buah sulung akan dibawa ke Bukit Sion surgawi, ke tempat kediaman Allah di langit tingkat ketiga, untuk disajikan di hadapan Allah dan Kristus. B. Buah sulung ialah orang-orang yang paling pertama matang di antara tanaman Allah. Romawi 2, tuaian dalam Wahyu pasal 14 ayat 14-16 adalah keterangkatan mayoritas kaum beriman. A. Buah sulung akan dibawa ke takhta Allah di surga sebelum kesusahan besar. Tuaian akan dibawa ke lumbung di udara saat sangkakala terakhir berbunyi pada akhir kesusahan besar. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini, bahwa kami perlu mengejar menjadi para pemenang-Mu, melalui belajar membuang dunia dengan segala kenikmatannya, dan berlatih hidup kudus di hadapan Allah.